Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dengan Ibu dalam pembelajaran seni budaya seni rupa di kelas 9. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Pembiasaan jangan dilupakan karena itu bagus dan mengingatkan kalian selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah berdoa. Moga saja dalam mengikuti pembelajaran ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, selanjutnya kita lihat pelajaran yang akan kita pelajari. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada dua, yaitu 3.1. Memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Dan kompetensi dasar atau KD nomor 4.1 adalah membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Nah, dari kedua KD ini itu merupakan pengetahuan dan keterampilan. Kita lanjut dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 3. Setelah kita selesai mengikuti pembelajaran seni budaya ada 1. Melalui kegiatan literasi, siswa dapat mengeksplorasi dari berbagai sumber pembelajaran tentang unsur, prinsip, teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Tujuan yang kedua, melalui proses mencipta dan berkarya, siswa dapat membuat satu lukisan dengan bahan dan teknik berdasarkan pilihan dan kemampuan siswa masing-masing. Dan tujuan yang ketiga, ini adalah praktek. Melalui publikasi atau networking, siswa dapat mengkomunikasikan karya lukis yang dapat diapresiasi oleh siswa lain secara online. Via internet bisa dikirim lewat WhatsApp grup mata pelajaran, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Materi yang pertama adalah pengertian seni lukis. Kemudian yang kedua gaya dan aliran seni lukis. Dan yang ketiga adalah tema dalam berkarya lukis. Kemudian yang keempat mengenai alat dan bahan. Dan yang kelima adalah teknik berkarya seni lukis, jadi cara kita membuat sebuah lukisan. Dan yang terakhir ini adalah membuat lukisan bebas, hasil imajinasi dan ekspresi masing-masing dengan berbagai media dan alat serta menentukan tema, gaya, dan alirannya sendiri. Yang pertama adalah pengertian seni lukis. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas itu didasarkan pada tema, corak, gaya atau teknik, bahan dan bentuk karya seni tersebut. Seni lukis merupakan juga karya seni murni atau karya seni visual pada bidang datar atau disebut juga karya dua dimensi. Yang artinya karya seni yang hanya bisa dinikmati dari depan saja atau hanya bisa dilihat dari depan saja, tidak bisa diraba secara keseluruhan. Yang kedua adalah gaya dan aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga adalah non-representatif, aliran dan seniman yang termasuk dalam representatif. Yang pertama adalah aliran naturalisme. Ya, ini adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alamnya. Dan senimannya diantaranya adalah Basuki Abdullah. Kemudian yang kedua adalah realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini hanya ilusi. Ini maaf ya, bukan ilusi itu dunia haya, tapi justru sebaliknya, ini adalah dunia nyata. Bisa kalian lihat contoh lukisannya. Nah, seperti ini.
Ini yang pertama adalah aliran naturalisme dan yang kedua adalah aliran realisme. Kedua-duanya sama ya, mengambil dari bentuk alam nyata. Hanya ada satu perbedaan dari realisme, seperti kalian lihat contoh, yaitu adanya penambahan atau pengurangan dari bentuk aslinya. Yang ketiga adalah romantisme. Nah, ini adalah aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner. Mereka melukiskan cerita-cerita yang romantis. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, aliran dan seniman yang tergolong dalam gaya deformatif. Ini ada 4. Yang pertama adalah ekspresionisme, kemudian surrealisme, kemudian impresionisme, dan kubisme ya. Kalian bisa lihat contoh-contoh lukisannya. Ini akan Ibu perlihatkan, silakan kalian amati. Dan nanti Ibu akan ngasih tugas pada kalian untuk pengertiannya. Apakah yang dimaksud dengan ekspresionisme, kemudian surrealisme, impresionisme, dan kubisme. Jadi itu merupakan tugas lembar kerja 1 untuk kalian dari Ibu. Kemudian non-representatif. Ya, yang tadi Ibu sebutkan bahwa non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Ini yang berupa susunan garis, bentuk, kemudian bidang, dan warna terbebas dari bentuk alam. Ya, itu termasuk dalam non-representatif. Nah, tadi yang Ibu sampaikan ini tugasnya ya. Tugas LK seni lukis yang tadi dari materi yang Ibu ajarkan, gaya dan aliran, serta senimannya. Carilah dari media sosial seperti surat kabar atau majalah, atau bisa juga di internet kalian mencari ya seorang tokoh seniman lukis, atau bisa juga di daerahmu ya dalam bentuk nyata. Hanya mungkin orangnya yang masih eksis dan berkarya ya dalam seni lukis utamanya. Minimal kamu mencari 5 orang ya, seniman dari Nusantara dan mancanegara. Jika sudah selesai, kalian bisa kirim di Google Classroom. Apa aja tugasnya? Yang pertama, sebutkan nama senimannya, siapa. Kemudian judul karyanya apa, dan aliran atau gaya yang dipakainya apa. Ditambah lagi dengan tadi ya, pengertian dari aliran ekspresionisme, kemudian aliran dari impresionisme, kemudian surrealisme dan kubisme. Nah, itu tugas LK dan tugas tambahan dari Ibu mencari tahu apa pengertian dari berbagai macam aliran minimal 5. Sebelum kita mulai gambar, sebaiknya kita membuat sketsa dulu. Sketsa ini adalah rancangan, sebuah rancangan ya, gambar yang belum jadi. Ya, kamu membuat sketsa dulu. Nah, ini perlihatkan contoh-contohnya, silakan kalian lihat contohnya. Ini adalah objek manusia, sketsa dengan objek manusia. Silakan kalian amati. Selain objeknya manusia, ada juga objeknya hewan. Kemudian sketsa objek buah dan sayur. Nah, ini. Ini ada juga objek pemandangan alam. Selanjutnya ini adalah sketsa keramaian kota, ya. Nah, ini adalah berbagai macam sketsa gambar yang belum jadi, yang mana nanti kalau udah jadi mungkin lebih indah, lebih bagus, apalagi udah diwarna, bisa kalian nikmati keindahan lukisannya. Tema yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Silakan kalian lihat, ini ada gambarnya, gambar nomor 1. Ini lukisan karya Avandi dan dia melukis dirinya sendiri. Maka sesuai dengan temanya, hubungan antara manusia dengan dirinya. Kemudian gambar nomor 2, silakan kalian amati. Ini adalah tema hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kalian perhatikan, seorang seniman membuat lukisan orang lain ya. Nah, itu sesuai dengan temanya, manusia dengan manusia lain.
Tema yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Silakan kalian lihat contoh gambar nomor 3. Di situ ada objek ya, ada hewan, alam sekitarnya, dan daun-daunan kering dan pohon-pohonnya yang hasil dari lukisan seorang seniman. Sesuai dengan temanya, manusia dengan alam sekitarnya. Dan ini hanya sebuah contoh mengambil objek binatang. Kalian bisa mencari objek yang lain yang ada di alam sekitar. Sesuai gambar nomor 3. Kita lihat gambar nomor 4. Ini adalah hubungan manusia dengan benda. Kalian bisa perhatikan dan amati benda apa saja yang ada di dalam lukisan itu. Yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Ini adalah contoh gambar nomor 5. Silakan kalian amati. Ini adalah kegiatan di pasar ya. Ada penjual dan ada pembeli. Ini sesuai dengan temanya manusia dengan aktivitasnya. Kalian bisa juga ya, anak-anakku semuanya, bisa mencari objek ya, kegiatan atau aktivitas. Bisa belajar ya di kelas atau olahraga ya, yang ada di arena olahraga, atau sekalipun lagi menyapu. Nah, ini adalah suatu aktivitas. Kalian bisa membuat lukisan dengan tema manusia dengan aktivitasnya dengan judul menyapu ya. Kemudian yang keenam, temanya manusia dengan alam hayal. Kalian bisa lihat gambar nomor 6. Ya, coba perhatikan gambar nomor 6. Ini adalah manusia dengan alam hayal. Contohnya dari objek hayal ini berarti objek yang sama sekali tidak ada di bentuk alam ya. Padahal itu bentuknya alam mimpi. Yang mana dengan sesuai tema manusia dengan alam hayal. Ya, anak-anakku semuanya, ya, sebelum kita membuat sebuah lukisan, kita harus mengingat dan memilih alat dan bahan dengan seni lukis seperti halnya waktu di kelas 7 dan 8. Kalian udah tahu alat dan bahan yang dipakai seni lukis itu apa aja. Dan ibu ini tidak memperlihatkan gambarnya karena kalian semua udah tahu dan harus tahu karena sekarang udah di kelas 9 ya. Yang pertama media gambarnya adalah kertas gambar. Kemudian ada kanvas, ada kayu, ada kaca, ada batu, ya, bahkan di dinding juga bisa kalian membuat sebuah lukisan atau menggambar selain medianya kertas. Hanya mungkin di sini media alatnya ya, media alat gambarnya yang harus kalian pilih. Misalnya kertas gambar. Alat gambarnya bisa menggunakan pensil berletter B ya, kalian pilih karena itu bagus untuk membuat sebuah lukisan. Kemudian pensil warna, kemudian ada krayon, ada cat minyak, ada akrilik ya, ada kuas, ada palet, ini alat untuk mencampur warna dan alat lain yang diperlukan. Silakan kalian pilih kertas dan media warna yang sesuai dengan medianya, dan yang penting yang ada di rumah sendiri dulu. Sebelum membeli, pergunakan dulu yang ada di rumah supaya kalian tidak usah membeli dan memanfaatkan yang ada. Kemudian teknik berkarya seni lukis ya. Yang pertama dalam membuat lukisan, kalian mencari ide dulu. Kalian bisa berenung, memikirkan kira-kira ide atau gagasannya apa. Yang kedua, membuat sketsa. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Kalian membuat sketsa dulu supaya nanti ada gambaran ya, sedikitnya ada goresan yang akan kita buat membuat lukisan mengganti gambar jadi itu apa. Yang ketiga, menentukan media. Kira-kira medianya mau apa? Ya, silakan kalian pilih. Yang kata ibu tadi, pilih dulu atau cari dulu yang ada dan manfaatkan yang ada di rumah dulu. Kemudian tekniknya, dengan media yang ada, kira-kira teknik yang digunakan ini apa untuk menggambar. Dan yang terakhir ini adalah finishing. Ini artinya pemberian warna akhir pada lukisan. Dengan warna, lukisan bisa lebih indah. Dengan warna, lukisan bisa lebih bagus. Dan dengan warna, lukisan menjadi awet dari hama ya. Jadi perlunya finishing, perlu pemberian warna. Oke, yang terakhir ini adalah uji kompetensi siswa ya. Selesai pemberian materi, ibu memberikan uji kompetensi siswa. Yang pertama, ibu akan memberikan post test ya, dari semua materi yang tadi ibu ajarkan secara online. Ibu akan
mengetes kalian ya, sejauh mana kalian memperhatikan, mengikuti pelajaran ibu secara online, dan mungkin bisa diukur ya dari hasil penilaian nanti setelah ibu memberikan post test ya dari materi yang tadi ibu ajarkan, dan materi post test akan ibu kirim lewat Google Form. Dan silakan begitu beres kalian bisa langsung mengerjakan dan langsung ada nilai, dan nilainya nanti ibu informasikan ya lewat Google Classroom kita yang dibikin per kelas. Yang kedua, setelah melaksanakan post test, silakan kalian mencoba praktekkan. Buatlah sebuah lukisan dengan memilih salah satu tema yang tadi ibu ajarkan, tentukan judulnya dan alirannya, kemudian kalian presentasikan di depan kamera secara online ya. Bisa dikirim nanti lewat WhatsApp group, lewat Facebook, lewat Instagram ataupun YouTube. Kriteria penilaian terhadap sebuah lukisan. Nah, ini presentasi ya yang tadi ibu sebutkan dari sebelumnya, ada presentasi, dan yang pertama presentasi hasil lukisan kalian di depan kamera. Jadi hasil lukisan kalian mempresentasikannya dalam bentuk video ya, kemudian langsung kirim di WhatsApp grup mata pelajaran, kemudian di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Kalian udah tahu itu. Nah, nanti selesai lukisan silakan kalian foto. Dipoto, nah fotonya diupload di Google Classroom untuk ibu nilai. Jadi yang pertama videonya, nah setelah jadi lukisannya kamu foto, nah fotonya kalian upload ke Google Classroom. Waktu pengerjaannya silakan ibu berikan 3 kali pertemuan ya. Memberi kabar dari ibu untuk pengiriman seandainya kalian sudah mengirim di Google Classroom. Itu aja materi dan tugas dari ibu. Silakan, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap semangat.